Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu dan Bapak? Jumpa lagi dengan saya Mas Rida, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar semester 3 dengan NIM 501232635 Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan menjawab diskusi 7 atau sesi 7 untuk mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan materi gender dalam pendidikan dasar bagian yang kedua. Pada kesempatan ini saya ditugaskan untuk mencari sebuah artikel yang terindeks SINTA yang berhubungan dengan kesetaraan gender pendidikan dasar pada pembelajaran sains. Nah, dalam memilih artikel ini berarti saya harus menganalisis berdasarkan bab pendahuluan, rumusan masalah, dan bab hasil dan juga pembahasan. Baiklah. Artikel yang saya pilih terindeks SINTA yaitu Jurnal Ekualitas Jurnal Studi Gender dan Anak, di mana judulnya adalah Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Melalui Pendekatan Pedagogis Henry, yaitu suatu analisis dan relevansi konseptual yang ditulis oleh Muhammad Syahrul Azhara dan kawan-kawan yang publish pada tahun 2024. Untuk pendahuluannya, Muhammad Syahrul Azhara dan kawan-kawan mengatakan bahwa Zirouk adalah seorang pemikir terkemuka dalam bidang pendidikan kritis. Dia menekankan pentingnya pendidikan sebagai ruang transformasi sosial. Melalui pendekatannya, Zirouk melihat pendidikan tidak hanya sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan kesadaran kritis yang mampu melawan berbagai bentuk penindasan, termasuk diskriminasi gender. Menurut Christiana TN, diskriminasi gender dalam pendidikan seringkali bersifat sistemik dan tidak selalu disadari oleh para pelaku pendidikan. Guru cenderung memberikan perhatian lebih kepada siswa laki-laki dalam pelajaran yang dianggap maskulin, seperti sains dan matematika. Sementara siswa perempuan lebih banyak diarahkan ke dalam bidang seni atau literatur. Praktik-praktik semacam ini tidak hanya membatasi potensi siswa, tetapi juga memperkuat ketidakadilan struktural yang sudah ada di masyarakat. Itu adalah pendahuluannya. Jadi rumusan masalahnya yaitu bagaimana pentingnya pendekatan pedagogi kritis yang dikembangkan oleh Henry A. Zirouk. Yang kedua adalah bagaimana integrasi nilai keadilan sosial dalam praktik pendidikan kritis, dan bagaimana dampak diskriminasi gender dalam pendidikan. Hasil dan pembahasan adalah bahwa teori pedagogi kritis Henry A. Zirouk mengemukakan bahwa pedagogis kritis mengintegrasikan teori dan praktik dalam proses pembelajaran. Pendidikan tidak hanya menjadi ruang untuk menganalisis tantangan sosial, tetapi juga untuk bertindak. Tinjauan diskriminasi gender dalam pendidikan ditulis oleh Muhammad Syahrul Azhara dan kawan-kawan bahwa hasil pembelajaran turut mencerminkan diskriminasi gender menurut Astari et al. Tahun 2024. Anak perempuan umumnya unggul dalam bidang bahasa dan seni, sedangkan anak laki-laki dominan di matematika dan sains. Perbedaan ini bukan karena kemampuan biologis, melainkan ekspektasi sosial yang membatasi eksplorasi siswa. Anak perempuan sering merasa kurang percaya diri di bidang sains, sementara anak laki-laki menghadapi tekanan untuk unggul dalam bidang tertentu, sehingga menghambat eksplorasi minat mereka di bidang yang dianggap feminim, menurut dia pada tahun 2022. Hasil dan pembahasan berikutnya adalah bahwa integrasi nilai keadilan sosial dalam praktik pendidikan kritis. Pendekatan pedagogis kritis menempatkan pendidikan sebagai praktik politik yang mendasar, menekankan bahwa pendidikan tidak pernah netral. Setiap tindakan dalam ruang kelas, mulai dari kurikulum hingga metode pengajaran, memiliki implikasi ideologis. Hal ini menuntut keterlibatan aktif pendidik untuk menciptakan ruang yang inklusif dan demokratis. Dampak diskriminasi gender dalam pendidikan. Diskriminasi gender dalam pendidikan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap individu, masyarakat, dan pembangunan nasional. Salah satu dampak utama adalah hilangnya potensi perempuan untuk berkontribusi secara maksimal dalam berbagai bidang, terutama di sektor-sektor strategis seperti STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, and Matematika. Kemudian hasil pembahasan berikutnya bahwa integrasi nilai keadilan sosial dalam praktik pendidikan kritis
Muhammad Syahrul Ahjara dan kawan-kawan membahas bahwa integrasi nilai pendidikan dalam pendekatan pedagogik Henry Zirouk yang dikenal sebagai pedagogis kritis menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mendorong kesadaran kritis dan transformasi sosial. Pendekatan ini memperkaya pemahaman siswa tentang isu gender serta membangun empati, solidaritas, dan kemampuan berpikir kritis. Pendidikan gender berbasis pedagogi kritis tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga menciptakan agen perubahan. Dengan demikian, integrasi nilai pendidikan dalam pedagogi kritis menempatkan pemberdayaan siswa sebagai inti proses pembelajaran. Zirouk menekankan bahwa pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga menjadi ruang untuk memahami, mengkritisi, dan mengubah struktur sosial yang tidak adil. Jadi kesimpulannya adalah, dalam artikel ini, dalam konteks kesetaraan gender, pendekatan ini mendorong dialog aktif antara guru dan siswa untuk membongkar struktur sosial yang diskriminatif. Pendidikan tidak hanya menjadi sarana penyampaian pengetahuan, tetapi juga medium untuk menciptakan agen perubahan yang mampu menantang norma-norma sosial yang tidak adil. Implementasi pedagogi kritis memerlukan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pendidik, siswa, dan pembuat kebijakan. Guru juga dituntut untuk mengembangkan kurikulum yang inklusif dan sensitif terhadap isu gender, serta menciptakan lingkungan belajar yang demokratis. Demikian jawaban diskusi sesi 7 atau diskusi 7 mengenai kesetaraan gender di pendidikan dasar, mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.